Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Marlina dengan NPM 2359201100 dari mata kuliah Visual Analisis dan Visualisasi Data. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil UAS praktikum saya, yaitu membuat dashboard untuk Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Google Looker Studio dengan studi kasus data timbulan sampah di Indonesia. Ini adalah dataset timbulan sampah yang sudah saya download. Nah, ini adalah data sampahnya, ada banyak sekali. Kemudian kita akan lanjut mengolah visualisasi data yang akan digunakan, ada apa saja, kemudian cara pembuatannya bagaimana, dan alasan pemilihannya, lalu kesimpulan. Pertama, saya akan jelaskan langkah-langkah pembuatan dashboard. Di sini langkah kita akan membuka Looker Studio, lalu kita klik buat, lalu klik laporan. Kita akan memilih konektor, yaitu Google Spreadsheet. Ini kita akan memilih dataset, yaitu data sampah. Kita pilih, kemudian tambahkan ke laporan. Setelah data berhasil terhubung, di sini kita bisa melihat kolom-kolom yang tersedia, yaitu kolom-kolom kabupaten, ada provinsi, ada tahunan, dan sebagainya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Nah, data selanjutnya dari data tersebut, di sini kita akan membuat sebuah visualisasi data, yaitu membangun 6 komponen utama dashboard. Yang pertama ada scorecard, barcard, fishcard, geomap, tabel interaktif, dan kalkulasi VL. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing visualisasinya. Nah, di sini ada scorecard. Scorecard itu adalah yang digunakan untuk menampilkan 4 ringkasan angka utamanya. Ini kita akan copy paste. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga nanti seterusnya. Di sini kita akan melakukan dan melihat timbulan sampah harian. Nah, timbulan sampah harian itu mencapai angka 87.552,32 ton. Kemudian di sini kolom provinsi. Nah, timbulan sampah provinsi yaitu sebanyak 35 provinsi. Kita copy paste lagi untuk melihat sampah tahunan. Sampah yang tahunan ini kita ubah aja tahunan. Tahunan itu ada 31.956.590,71 ton. Itu adalah timbulan sampah tahunan. Ini ada yang selanjutnya, kita yang ke kabupaten. Kita tinggal rubah ini kolom utama. Di sini kita ubah menjadi kabupaten. Setelah kita lihat kabupaten, ada 291 kabupaten. Nah, jadi kenapa lebih memilih scorecard? Karena tipe visualisasi ini yang paling cocok untuk menampilkan angka ringkasan atau KPI utama yang perlu dilihat sekilas oleh kepala dinas tanpa harus menganalisis grafik yang rumit.
Jadi si kepala dinas ini bisa melihat per kolom ini, jadi bisa kebaca. Jadi kita bisa juga menambahkan atau merubah warna tampilannya agar mudah dibaca dan lebih enak dilihat, lebih menarik. Kita rubah menjadi teks menjadi warna putih, tapi ini bersifat opsional ya. Yang paling banyak spesifikasinya kita kasih warna merah. Yang provinsi kita kasih warna hijau, lalu yang kabupaten kita kasih saja warna putih. Selanjutnya kita membuat barcode. Barcode itu dia semacam grafik batang yang menampilkan 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Kita memasukkan terlebih dahulu di sini itu kita masukkan ke kabupaten. Ini dia sudah tampil grafik batangnya. Nah, di sini dia menampilkan 10 grafik batang, 10 kabupaten atau kota dengan tampilan sampah terbesar. Yang paling besar yaitu kota Jakarta Timur, yaitu 2333,19. Di sini adalah menunjukkan bahwa wilayah perkotaan yang padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi cenderung menghasilkan sampah yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Di bar chart ini visualisasinya lebih efektif untuk membandingkan dan meranking nilai antar kategori, sehingga kepala dinas bisa langsung mengidentifikasi wilayah prioritas penanganan sampah. Jadi ini yang paling tinggi Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta Barat. Ini kota-kota, pusat-pusat kota. Kemudian selanjutnya itu membuat geomart. Nah, geomart untuk geomart ini kita memasukkan provinsi secara geografis. Kita masukkan provinsi, ini muncul geografis. Nah, di geografis ini menggunakan tahunan. Setelah kita menambahkan di sini, kita masukkan warna terlebih dahulu supaya lebih mudah terbaca. Ini tidak bisa kita zoom ya, karena tampilannya memang seperti ini, jadi tidak bisa terlihat dengan jelas. Kenapa menggunakan geomart? Karena
menampilkan persebaran timbunan sampah berdasarkan provinsi secara geografis. Dari pola yang terlihat pada peta, warna yang lebih pekat terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa, menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Jawa memiliki timbunan sampah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah luar Jawa. Hal ini sejalan dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih tinggi di Pulau Jawa. Kenapa saya memilih geomap? Karena visualisasinya adalah satu-satu cara untuk menunjukkan pola kesebaran data secara spesial atau berdasarkan lokasi geografis yang tidak bisa ditampilkan dengan chart yang biasa. Kemudian kita masuk ke tabel interaktif. Untuk tabel interaktif kita menggunakan ini sebelum membuat tabel kita membuat sebuah visual. Dia menampilkan kontribusi timbunan sampah berdasarkan provinsi. Ini Nah, ini kita sudah bisa menampilkan visual. Visual ini menampilkan kontribusi timbunan sampah berdasarkan provinsi. Dari hasil grafik ini, grafik terbesarnya yaitu Jawa Timur sebesar 15,3%, diikuti dengan Jawa Tengah yaitu 14,1%, Jawa Barat 12,8%, dan DKI Jakarta 9,8%. Sisanya sebesar 30,1%. Nah, ini saya kelompokkan menjadi kategori lainnya karena terdapat total 35 provinsi, sehingga jika ditampilkan semua akan membuat chart terlalu ramai dan sulit dibaca. Nah, saya memilih vchart karena tipe visualisasi ini paling tepat untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi masing-masing kategori terhadap keseluruhan data. Nah, ini adalah visualnya. Kemudian selanjutnya kita menambahkan tabel interaktif. Nah, di tabel ini tujuannya yaitu menampilkan tabel provinsi tahunan harian secara rinci dalam berbaris. Ini kita coba nambahinnya. Tabel ini saya urutkan berdasarkan timbunan sampah tahunan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini kita tambahkan kabupaten dan provinsi. Untuk matriksnya ini harian, kita tambahkan tahunan. Setelah berhasil membuat tabel ini, kita beri warna supaya kita mudah melihat dan kita mudah untuk memahaminya. Nah, ini adalah tabel interaktif. Alasan memilih tabel interaktif
karena tipe ini memungkinkan pengguna dashboard, dalam hal ini kepala dinas, untuk melihat detail-detail secara lengkap, mengurutkan ulang secara melakukan filter silang dengan chart-chart lainnya di dashboard. Yang terakhir itu adalah kalkulasi yield. Kalkulasi yieldnya sama, menggunakan total. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, kita memasukkan rata-rata ya. Di sini karena belum ada rata-rata, jadi kita perlu buat kolom. Untuk menambahkan kolom, tambahkan kolom kalkulasi. Di sini kita buat kolom rata-rata timbulan per kabupaten kota. Lalu kita masukkan setelah itu kita masukkan sum, lalu kita masukkan, lalu kita garis miring. Setelah kita ketik seperti ini, bisa langsung klik simpan. Nah, setelah selesai, kita masukkan di sini ini adalah hasil kalkulasi fill. Nah, yang terakhir itu hasil perhitungan custom untuk menghitung rata-rata sampah tahunan kabupaten kota, yang mana timbulan sampah tahunnya dibagi dengan jumlah kabupaten kota. Hasil perhitungannya yaitu menunjukkan angka sebesar 109.816,40 ton per kabupaten kota per tahun. Untuk prestasinya, angka ini menjadi acuan beban timbulan sampah yang perlu ditangani oleh setiap kabupaten kota. Nah, berdasarkan dashboard yang sebelumnya, bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, provinsi itu ada 35 dan kabupaten itu ada 291 kabupaten. Nah, total simpulan sampah per tahunannya di Indonesia itu mencapai lebih dari 31,9 ton, 9 juta ton, yang tersebar di 35 provinsi dan di 291 kabupaten. Kedua, timbulan sampah terkonsentrasi di wilayah perkotaan padat penduduk, khususnya di kawasan Jabodetabek dan Pulau Jawa, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah, menyumbang lebih dari 50% dari total kontribusi timbulan sampah nasional. Keempat, rata-rata beban timbulan sampah tahunan per kabupaten kota berada di angka
109.000 ton yang bisa dijadikan tolak ukur dalam penilai kabupaten kota mana yang beban pengelolaan sampahnya berada di atas atau di bawah rata-rata nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.